Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam kaitannya menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang saja tentang sebenarnya untuk apalah hidup ini, gitu kan? Untuk apa hidup ini? Ya. Ada satu ayat di surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah itulah, untuk apa manusia hidup, ya untuk beribadah. Allah menciptakan jin dan manusia itu ada maksud itu. Tiadalah aku jadikan jin dan manusia, Allah menjadikan jin dan manusia, tiada lain hanya untuk beribadah padaku, pada Allah. Jadi kita ini pada bagian khusus bukan jin kan, manusia. Jadi kita manusia diperintah untuk beribadah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana kita ini ya untuk berikhtiar supaya bisa dalam naungan, dalam kelompok himpunan ya orang-orang yang beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Jadi yang pengertian ibadah dulu, ya ibadah itu dapat diartikan sebagai menghambakan diri. Berdoa ya ibadah. Tuh. Jadi bukan hanya yang wajib saja. Ada yang wajib itu ibadah, ada yang sunnah. Ya karena tiada lain hanya untuk beribadah, ya semuanya kehidupan kita itu untuk ibadah. Karena itu jangan memilah-milah. Kalau beribadah itu misalnya hanya sholat, sedang sholat ibadah. Kalau tidak sholat bukan ibadah, itu tidak demikian jadinya. Karena eh, diperintahkan Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ya kita ini setiap saat, setiap desak nafas ya ibadah. Ya bagaimana kita mau menempatkan dirinya ini yang tidak mudah ya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ya mari tafakur saja. Karena manusia juga diciptakan dalam tingkatan-tingkatan. Ada yang
paham lalu bagaimana terus beribadah, ada yang belum paham, ada yang bahkan memilah-milah. Ini ibadah, itu bukan. Nah kalau sedang bukan ibadah, sedang apa? Padahal Allah menciptakannya hanya tiada lain hanya untuk beribadah. Banyak ada yang memilah ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi gampangnya ada ibadah yang wajib, yang diatur, bukan hanya wajib saja termasuk sunat, tetapi yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu mengikuti. Tapi ada dalam kehidupan itu yang sehari-hari yang tidak terdeteksi di dalam eh, hadis misalnya begitu. Seperti saat ini ada eh, gambar seperti ini, lalu me- apa, berdiskusi atau berbicara melalui eh, internet seperti ini, ya, melalui YouTube. Nah, dulunya kan tidak ada, ya. Jadi itu pun saat ini kan yang melakukan yang bersama-sama ini sedang melakukan ibadah, ya. Saling saya bercerita, ada yang mendengarkan beribadah. Jadi intinya ada juga ibadah sosial ya, gitu. Ibadah sosial itu seperti ya di sekolah ada sekolah, jadi guru, ya, anak-anak sekolah, ya, semuanya diniati aja ibadah. Ya kalau dipikir zaman dulu ya karena mau mengikuti Rasulullah, ya zaman dulu tidak ada yang namanya sekolah madrasah begitu. Belum ada lah. Urusannya zaman dulu itu untuk memberi penjelasan kepada orang-orang ya supaya masuk Islam, utamanya tauhid. Ya akhirnya juga dalam kurun waktu tertentu ada pedoman-pedoman Al-Quran dan hadis yang untuk ibadah mahdoh, yang wairu mahdoh, ya ada tafsir-tafsir dari ayat-ayat itu juga bisa menjadi pedoman untuk ibadah yang ghairu mahdzur. Karena misalnya ya begini, siapa yang melakukan kebaikan akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Lah kebaikan seperti apa? Ya kan banyak sekali, tidak bisa dijelaskan satu persatu. Harus kebaikan yang seperti ini, begitu kan tidak. Itu kebaikan banyak sekali. Dan itu kebaikannya seperti apa? Nah, kita kan semua tahu sebagai seseorang yang bermasyarakat juga tahu kan ada kebaikan ini, oh ada pahalanya, ini ada pahalanya. Kebaikan satu-satu tidak bisa diatur, tidak bisa dideteksi karena banyak sekali. Nah, itu kan misalnya kita di Indonesia, yang di luar negeri juga banyak. Manusia juga eh, yang sekarang ya zaman dulu kan banyak. Yang akan datang juga banyak. Nah, namanya kebaikan itu menjadi eh, luas sekali. Hmm. Dasarnya tetap di dalam Al-Quran. Gitu. Kalau melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik akan dibalas 10 kali lipat dari kebaikannya itu. Ya. Tapi kebaikan yang seperti apa? Mereka kan belum tentu didefinisikan secara letter. Ya, berarti eh, banyak sekali. Kalau menyingkirkan kulit pisang dari jalan supaya ini berharap di dalam hati supaya tidak ada orang yang terpeleset nantinya kalau menginjak itu kebaikan. Ya. Memberi nasihat yang baik, kebaikan.
Jadi kebaikan ini banyak sekali. Dan juga yang namanya kebaikan itu luas. Manusia ada yang muslim, ada yang non-muslim. Semuanya tahu tentang mana kebaikan. Ya. Hanya saja kalau yang muslim itu kita berdasarkan Al-Quran akan dibalas 10 kali lipat ya, amalnya itu. Ya, kita menempatkan diri dalam naungan, semoga bisa senantiasa beribadah pada Allah dalam setiap desah nafasnya. Maka segala sesuatu diniatkan untuk beribadah, bekerja untuk beribadah. Ya, dalam keluarga, seorang suami mencari nafkah untuk beribadah, seorang istri, ya, bagi ibu rumah tangga, ya, menjaga keluarganya juga dalam konteks diniati beribadah. Lalu semuanya adalah bernilai ibadah. Apapun nantinya tindakannya, ya, tentu diniatkan ibadah. Dengan cara meniatkan dengan ibadah, tentu hati ini akan terjaga. Oh, ini sedang ibadah. Saya tidak boleh bicara dengan orang lain, ngerasani, ya membicarakan yang jelek, dan sebagainya. Karena saya setiap kali beribadah, menjaga, menjaga diri. Ya, kalau kita bisa, itu berarti kita di dalam naungan kelompok orang-orang yang ahli ibadah, yang sesuai dengan apa dimaksudkan di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 itu. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah pada Allah, padaku. Ya. Jadi Allah menciptakan jin manusia, jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, mari kita mencoba saja ya, gitu. Paling tidak kesadaran, ada pengetahuan seperti itu, lalu kalau kita bisa melaksanakan bersyukur, kalau belum ya kita berusaha untuk melaksanakan. Semoga apa yang menjadi proses ya niat kita itu dinilai kebaikan juga oleh Allah. Ya karena kita doif akan melakukan sepenuhnya belum bisa barangkali ya syukur bisa karena manusia berderajat-derajat. Ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada yang masih belajar. Ya ini kita harus sadari. Ya seperti saya juga barangkali belum bisa. Ya, ya kita sadari lalu kita belajar terus untuk bisa menempatkan diri bahwa sebenarnya hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang lainnya itu eh, dipikirkan untuk sebagai sarana kendaraan kita untuk beribadah kepada Allah. Mohon untuk ditanyakan ya kepada orang-orang yang lebih soleh, para ulama, para kiai yang alim, yang banyak ilmunya, eh, ditanyakan lagi supaya eh, tidak pendapat itu diterima begitu saja, dipelajari, dibaca lagi surat Az-Zariyat ayat 56, direnungkan, ditanyakan pada yang alim ulama para kiai. Ya tentu saja saya yang dhaif, yang masih banyak kurangnya, ya yang senantiasa berdoa, ya, ya sering berdoa, atau pernah berdoa. Allahumma ini dhaifun wa qawini. Ya Allah, aku ini lemah, kuatkanlah. Wah ini zalilun, wa izani, dan aku ini hina, maka muliakanlah. Wah ini fakirun, Pak ini, dan ini, aku ini fakir, maka kayakanlah. Termasuk fakir dalam bidang ilmu, kayakanlah ilmu pada diri saya ini. Ya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq.
Ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.